Halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, selamat malam, selamat datang di First Meet komunitas SDGs kita, yaitu YOI 2025. Wah, senang sekali nih kita bisa berkumpul, walaupun secara online. Gimana kabarnya nih semua teman-teman? Sehat, baik, sehat. Semoga dalam Baik, Kak keadaan yang sehat Indah. dan penuh semangat ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke inti acara kita hari ini, eh, YOI itu punya jargon yang seru nih untuk di komunitas kita. Jadi setiap kali aku bilang, halo sob, teman-teman jawabnya, yes sob. Oke, kita coba dulu ya. Halo sob. Ya, so. Yes, Yes so. sob. Oke, sekali lagi ya. Halo sob. Ya, so. Yes, so. Wah, kompak banget Yes, nih. so. Mantap. Inilah semangat komunitas YOI 2025 yang harus kita lanjutkan. Sebelum kita mulai eh, ke acara yang inti, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman 2025. Ya, sebelumnya, selamat bergabung untuk keluarga besar YOI 2025. Kalian semua adalah orang-orang yang terpilih dan siap untuk berkontribusi untuk mendukung Sustainable Development Goals yang membawa perubahan positif untuk masa depan. Oke, udah siap belum menjadi agen perubahan? Kalau siap, yuk kita jargon lagi. Halo Sob? Ya, so. Yes, so. Sob, Yes, so oke, mantap banget. Oke, hari ini kita bakal kenalan lebih dalam sama Yoi. Jadi untuk agenda selanjutnya, kenalan lebih dalam Yoi akan disampaikan oleh Kak Fatih. Layar dan waktu, saya persilakan ke Kak Fatih. Selamat malam, selamat pagi. Ada yang mungkin ada yang di mana aja ya, gitu ya. Suara saya udah kedengaran? Beneran, so. Dengeran Kak, selamat malam. Mantap sekali. Yang di Surabaya angkat tangan dong. Mana nih? Ada nggak? Brooklyn. Saya Kita banyak nggak ketemu sih? ya, Gabriel. Nanti kita ketemu tanggal 22. Nanti bakal ada acara community service di tadi aku juga udah ngecek pantinya ya, teman-teman ya. Gitu. Aku izin share screen. Yang dari Amerika angkat tangan dong. Waduh. Wah, by the way Kevin ini lagi kuliah di Amerika ya, teman-teman ya. Presiden kalian tuh. Nanti bakal dijelaskan Ngeri. lebih. Oke, jadi eh aku bakal kenalin apa sih YOI itu, sejarahnya seperti apa sih. Jadi eh, tujuan kita kan menciptakan Indonesia maju berkelanjutan gitu ya. Jadi to create sustainable Indonesian gitu ya, to make eh, to achieve Indonesian sukses gitu ya. Gitu. Jadi dalam misi mempersiapkan anak muda dalam penerus bangsa gitu. Jadi kalian-kalian ini nanti bakal jadi penerus bangsa walaupun nanti banyak baru banyak ada masalah ya teman-teman ya yang kalian tahu di Twitter mungkin atau di Instagram or TikTok gitu. Jadi Yoi Podcast ini udah menemani kalian dari 2020 gitu. Jadi pertama ini aku sama Kevin gitu. Jadi presiden kalian itu buat pertama di tahun 2020 gitu. Jadi iseng-iseng aja pertama teman-teman dari podcast gitu. Jadi kalau kalian lihat di grup itu kan apa namanya Yoi Podcast inviting you gitu. Jadi dari awal kita udah membuat podcast dari tahun 2020 gitu teman-teman. Jadi sharing-sharing aja pertama gitu. Karena pertama kan COVID ya. 2020 itu COVID gitu. eh kita waktu itu kuliah gitu. Jadi terus bosen mau ngapain gitu. Pertama kita ngobrol aja di Google Meet gitu ya. Google Meet dulu udah masih gratis ya teman-teman ya. Masih bisa teleponan gitu. Kita kayak teleponan berjam-jam gitu. Jadi uh, that's good, that's a good history. And then kenapa nggak kita rekam aja, Vin? Gitu. Jadi temanku dulu kenapa nggak kita rekam aja gitu, kita ngobrol sama teman-teman kita, soalnya kita ngobrol itu tiba-tiba ngechat temen gitu, misalnya contoh ngechat Emma gitu, Emma yuk join yuk kita ngobrol gitu, ngobrol aja terserah gitu. Nah kita ngobrol aja, and then jadilah Yoi Podcast itu pertama tahun 2020 gitu ya teman-teman, di episode pertama gitu ya. Kita ngobrol santai, chill, and then lama kelamaan mulai berisi nih teman-teman, lama kelamaan mulai berisi.
kayak contoh di season 2 gitu ya, kita ngundang rektor. Kalau yang nggak tahu, rektor itu kayak bosnya universitas gitu ya, kepala sekolahnya universitas gitu. Kita ngundang rektor, and then pemilik bisnis, and then banyak yang nanti aku juga tunjukin partner kita yang tahun lalu itu siapa aja sih gitu. And then berkembang terus ya teman-teman ya. Mulai kita ada juga playlist gitu ya. Jadi kayak radio gitu, ada musik. Habis itu kita membahas isu-isu yang ada di dunia ini gitu, nggak hanya di Indonesia gitu. And then ada sosial media kita berusaha untuk aktif gitu ya teman-teman ya. Nah ini nih motivasinya. Berawal dari kebosanan, lalu menjadi media inspirasi untuk generasi muda bangsa gitu ya teman-teman ya. Jadi lama-kelamaan kita juga bertumbuh gitu sampai sekarang. Tahun ini tahun kelimanya YOI gitu ya. Jadi kalian angkatan kelimanya YOI. Jadi terima kasih udah join YOI teman-teman, dan selamat udah join YOI teman-teman gitu. Aku next dulu ya. And then di tahun 2023 kita rebranding gitu teman-teman. Dari YOI Podcast yang adalah platform podcast yang menginspirasi anak muda, kita beralih ke komunitas gitu. Nah sekarang jumlahnya kayak udah 100 ya teman-teman ya. Udah 3 tahun jalan, harusnya kita udah ada 100 sobat-sobat YOI, 100 100 100 sobat YOI dari 3 season kita jalan, udah hampir 100 gitu, dan tersebar di seluruh Indonesia teman-teman gitu. Jadi di sini mungkin ada yang dari Surabaya tadi aku udah sebut, mungkin ada yang di luar pulau, mungkin ada yang di Papua gitu mungkin, atau Kalimantan, atau Sumatera Barat, atau Sumatera dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kita menyebar jadi seluruh Indonesia gitu. Targetku sama Kevin adalah di semua tempat yang memiliki warga negara Indonesia. Jadi syaratnya warga negara Indonesia ya teman-teman ya. Kayak Kevin ini di Amerika. Jadi kalau ada teman-teman yang di Amerika daftar di situ, gitu jadi bisa, nggak masalah gitu. Yoi Amerika gitu. Kalau misalnya mau community service ke orphanage, silahkan gitu ke Amerika gitu. Jadi kita sangat membuka banget gitu untuk kebaikan Indonesia dan kebaikan kalian sendiri, untuk jadi apa namanya, personalnya biar lebih bagus gitu dan lain-lain, untuk meningkatkan kemampuan kalian. Kita sangat membuka gitu untuk YOI gitu. Jadi ya bisa dilihat ya yoginya dulu gini, and then kita berubah gitu. Jadi kayak bergerak gitu. Jadi kita bergerak maju teman-teman. Kita bergerak maju bareng-bareng. Gak hanya aku sama Kevin yang di sini buat dari awal. Ada Emma juga. Aku juga lihat Angga, ada Fadel. Mungkin nanti ada yang join 2023, 2024 teman-teman, bisa kita bergerak bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Eh, untuk 2025 ini kita juga ada yang baru gitu ya. Contohnya kayak ada dana abadi gitu. Nanti bakal diperuntukkan untuk misalnya kalian mau kuliah ke Aussie gitu contohnya. Tapi nggak ada itu, kita bisa memberikan beasiswa dan lain-lain gitu. Itu yang kita lagi usahakan ya sama Kevin gitu dan lain-lain gitu. Jadi visi kita sejauh itu teman-teman. Jadi udah ada dana abadi, udah mulai dikumpulkan juga. Habis itu nanti bakal jadi untuk for good for you gitu. Jadi kita dari kalian untuk kalian gitu ya. Pancasila nomor keempat. Anjay. Anjay. Gitu. And then, nah ini ya teman kita mengambil tema gitu, bergerak di bidang sustainable, ekosistem sustainable gitu. Jadi untuk menyambut masa depan Indonesia yang sebagai negara maju. Udah dikasih tahu ya, banyak yang rame gitu, 2045 adalah jaya-jayanya Indonesia gitu, diprediksi ekonomi nomor 7 gitu, bahkan nomor 4 gitu ya di dunia gitu ya. Nah, kita harus mencapai itu teman-teman. Itu bukan hanya untuk kebaikan Indonesia, tapi kebaikan kalian sendiri gitu. Contoh misalnya di kalangan rendah gitu. Sorry ya, UMR jadi lebih tinggi gitu. Atau bahkan nggak ada UMR lagi gitu. Gajinya udah tinggi-tinggi semua gitu. Atau eh, yang di tinggi gitu juga juga bisa dapat koneksi yang lebih banyak gitu. Jadi aku sama Kevin ini di sini bervisi untuk kita nih punya koneksi banyak nih. Ada Kevin yang kuliah S2 di Amerika. Ada mungkin aku kenal mungkin
Angga gitu, kerja di mana gitu. Atau bahkan ada yang masih SMA gitu. Buat ini nih, misalnya ada anak SMA, aku kenal anak S2 Amerika, gimana nih sih cara masuknya? Nah, kalian bisa tanya Kevin atau dan lain-lain gitu. Ini koneksi yang unlimited buat kalian gitu, buat untuk mendapatkan apa yang kalian mau gitu. Dan itu untuk kebaikan Indonesia juga sebenarnya teman-teman. Mau nggak mau kalian itu juga anak Indonesia gitu ya, warga negara Indonesia yang patuh dengan dasar-dasarnya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini kalau kalian buka di website SDGs itu kan ada 17 poin ya teman-teman ya. Ada 17 poin. Aku sama Kevin menyimpulkan ada tiga core gitu ya. Pertama society, contohnya education, health gitu. Yang Surabaya besok kita bakal community service ke panti asuhan gitu ya teman-teman ini sama teman-temanku juga. And then ada nature gitu. Jadi penebangan pohon, habis itu oceanography, ini jadi ocean cleaning dan lain-lain kayak gitu-gitu. And then ada teknologi. Kita sekarang teknologi udah jelas ya. Aku jurusannya teknik informatika. Ngelihat bahkan nggak usah teknik informatika sekarang kan SMA udah ngerti AI gitu. Cara kerjanya AI, bahkan belajar AI kayak gimana dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, teknologi ada banyak ya teman-teman ya. Jadi eh, ada NZE, Net Zero Environment ya, kalau kalian tahu. Jadi menghilangkan apa namanya menghilangkan karbon emisi gitu, karbon emisi, electrification, and green industry and etc. gitu. Jadi we have so many sub core gitu ya. Jadi kita bisa nanti bakal dijelaskan oleh Kevin gitu ya. Nanti kita bakal ngapain aja gitu. Alright, next. Nah ini Indonesia jadi tidak akan maju, bantuan generasi menerus bangsa. Of course yang tadi aku bilang ya teman-teman ya. Jadi kemajuan kalian sendiri secara pribadi itu secara nggak langsung berpengaruh kepada Indonesia gitu. Jadi kenapa sih daripada kalian egois gitu ya, mau kuliah di eh, Aussie gitu, apa Jepang gitu. Nah itu secara nggak langsung untuk kebaikan Indonesia juga gitu teman-teman gitu. Jadi daripada kalian berjuang sendiri, mending kita di sini bareng-bareng gitu, belajar bareng. Nanti kalian juga belajar bareng dan di sini juga banyak teman-teman yang udah berpengalaman di bidangnya gitu ya teman-teman ya. Kenapa nggak belajar bareng? Kemarin aku maksudnya kemarin ada yang rame di grup 25 mau belajar IELTS gitu ya teman-teman ya. Bisa, teman-teman. Ada banyak. Ini Kevin harusnya lolos IELTS, orang gimana S2 di Amerika nggak lolos IELTS gimana? Jadi harusnya IELTS-nya bagus gitu teman-teman gitu. And then, nah ini ya agenda maju Indonesia yang ditetapkan di TAP MPR dulu bersama Presiden Jokowi gitu. Jadi perlu perlindungan hukum sosial politik ekonomi untuk rakyat Indonesia, and then optimalisasi sumber energi bersih, and then ekonomi hijau. Ini yang lagi hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, and then yang lagi rame pembangunan ibu kota negara gitu ya teman-teman IKN. Habis itu yang jelas UMKM naik kelas gitu. Nah, ini udah selaras dengan visi misi kita gitu. Jadi bukan kita menyesuaikan ini ya teman-teman ya, bukan menyesuaikan Indonesia, tapi ternyata selaras nih setelah kita telusuri gitu. Gitu. Nah, kenapa sih apa namanya? Kenapa sih anak muda itu sangat berpengaruh pada kemajuan Indonesia gitu. Nah, karena ini nih yang di kanan teman-teman kita bisa lihat bonus demografi. Ada yang tahu bonus demografi nggak? Ada yang tahu? Boleh on mic, on mic, on mic, on mic, boleh. Apakah itu bonus demografi? Someone, somewhere, anything, anyone? Eh, Boleh, bro. bonus bonus tenaga kerja usia produktif mungkin. Mhm. Yang lain? Boleh, Aku mau izin jawab. boleh. Bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan usia non produktif di atas 64 tahun. Bonus Ya. demografi ini merupakan momen langka yang bisa menjadi peluang besar bagi pembangunan negara. Mhm.
Oke, nice. Itu udah jelas ya. Jadi intinya Mantap, gitu keren-keren teman-teman. semua jawabannya. Mantap semua ya. Keren-keren ya jawabannya Kev ya. Jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Bonus demografi itu apa sih? Bonus demografi itu ketika yang usia produktif, produktif itu lebih banyak daripada yang nggak produktif. Contohnya balita gitu. Atau yang udah pensiun gitu. Nah, kita itu dari tahun 2009 gitu ya sampai nanti di tahun 2035 itu usia produktif kita, which is kita-kita ini gitu, itu lebih banyak daripada orang yang pensiunan atau anak kecil gitu. Ini bonus demografi. Nah, jangan salah pikir ya teman-teman ya. Jangan anggap bonus demografi ini baik buat kita atau buruk buat kita. Contohnya, buruknya. Sekarang kalau misalnya yang udah lulus kerja, cari kerja semakin susah gitu. Karena persaingannya semakin ketat kan, kalian lulusannya semakin banyak gitu. Atau positifnya bonus demografi gitu. Angka ekonomi semakin tinggi gitu teman-teman. Jadi karena kalian semakin bersaing, gajinya juga semakin bersaing. Teman-teman contohnya kayak gitu. Atau mau masuk contoh UI gitu. Ya, jadi kalian semakin bersaing gitu dengan kualitas-kualitas yang beragam. Mungkin dari mana? Dari mana? Dari sekolah. Aku kemarin kayaknya Brooklyn dari Saint Louis ya. Anjay. Dari Saint Louis ya. Keren. Sekolah favorit Surabaya tuh. And then ada yang SMA lain atau kerja gitu. Mau kerja di Big Four, mau ke BCG atau McKinsey gitu. Nah, nanti kalian juga bersaing dan itu saingan kalian gitu. Saingan kalian juga nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi nggak nggak sembarangan orang gitu. Jadi kualitasnya juga semakin bagus gitu. Nah, itu bagusnya bonus demografi dan negatifnya gitu. And then bonus demografi tahun 2008 sampai dengan 2037 which is itu Gen Z gitu. Nah, sekarang kita ngajarin nih apa sih nanti kita bakal ngundang expert-expert dari contohnya nanti nanti aku tunjukin ya yang tahun lalu itu kita kerja sama-sama siapa aja sih kita partneran sama siapa aja sih gitu ya and then kita belajar gitu tahun ini tuh terjadi apa sih masalahnya itu apa sih di dunia ini atau justru di Indonesia ini sih apa sih yang harus kita perbaiki kita belajar bareng and then nanti kalian bisa simpulin sendiri which is nanti jadi ilmu kalian bekal kalian ya dengan yang kayak gitu-gitu gitu. Kalau misalnya mungkin kuliah SMA sekarang udah jelas ya tugas-tugasnya menjurusnya ke sana ya sustainability. Contoh lomba-lomba, lomba apa aja. Sekarang mungkin babnya mungkin sustainability dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah kita belajar fokusnya di situ, terutama di tiga core itu ya, society, nature, and then technology. Next, nah ini struktur organisasinya ya teman-teman ya. Nah, kita di sini bukan ada yang misalnya Kevin presiden, aku dan lain-lain gitu. Enggak. Kita di sini ada rapat luar biasa. Jadi di sini berdasarkan musyawarah ya, teman-teman ya. Berdasarkan musyawarah. Kalau kalian enggak, kita turutin enggak gitu. And then kalau misalnya banyak yang iya gitu, jadi kita lanjutin iya gitu. Jadi strata tertinggi di sini adalah rapat luar biasa, which is musyawarah. And then ada Majelis Agung gitu Majelis Agung ya yoi yang lama gitu tahun 2020, 2023, and then 2024 gitu. Ada beberapa yang masuk di situ gitu. And then Badan Pengurus Pusat presidennya dipimpin oleh Kevin gitu ya. And then koordinasi Badan Pengurus Daerah. Di sini ada Badan Pengurus Daerah siapa aja nih selain aku nih yang Surabaya. Angga ada nggak Angga? Mana Angga? Ada. Ada. Di situ ada. Nah ini Angga, kalau misalnya kalian di Jawa Barat dan Jakarta, Jabodetabek. Nanti bisa ke Angga untuk meet up gitu mungkin atau community service kayak di Surabaya, di panti asuhan dan lain-lain kayak gitu-gitu. Dan nanti juga ada Sofi gitu ya, Sofi di Sumatera Barat ya, Vin? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sorry, ya maaf. Gitu. And then di bawahnya ada badan semi otonom. Kalau misalnya kalian di community kalian bisa kelihatan ada YOI Women ya, itu udah dibentuk sama Ernita, teman-teman kita YOI tahun 2023 untuk mengembangkan
wanita-wanita untuk juga bergerak gitu, untuk kemajuan Indonesia gitu. Nanti juga bisa join di situ. Nanti kita bakal buka yang baru, banyak yang lagi. Mungkin Yoi Pro gitu yang mau cari kerja atau yang lain-lain gitu ya. Gitu. Hai, jadi aku cepet aja ya teman-teman ya. Jadi ini last year event. Kemarin kita walaupun masih terpusat berhasil ke panti asuhan gitu di Jakarta, panti asuhan bersinar. And then ada banyak ya circular ekonomi. Ada yang tahu circular ekonomi nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Anyone? Ekonomi yang muter-muter. Ekonominya muter-muter, boleh. Adakah? Aku Aku mau izin dijawab. Bang. Boleh, silakan. Yang aku pelajari sih kalau circular ekonomi itu sistem apa ya? Sistem reproduksi ekonomi atau sistem sirkulasi ekonomi gitu sih, Bang. Mhm. Ya, nggak salah, betul. Gitu ya. Jadi mungkin mungkin nggak ada yang nggak tahu circular economy itu jadi kita membatasi gitu ya. Jadi produksi itu juga apa namanya limbahnya termasuk limbah manusia, bukan limbah. Contohnya sampah plastik itu juga harus kita bisa recycle gitu. Jadi kemarin kalau kalau kalian pernah dengan 3R, reduce, reuse, sama recycle, ternyata kalau di circular economy itu bahkan ada 6R, bahkan 8R. Ada banyak gitu ya. Jadi kalian nanti bakal dibedah gitu dengan expert-expertnya. Nanti aku tunjukin gitu ya. And then ada date kayak gini setiap bulan kalian bisa nunjukin gitu ya, nunjukin apa sih yang kalian pelajarin. Contohnya misalnya Kevin eh, semester ini belajar tentang mechanical engineering gitu ya. Nah, nanti bisa dipelajari nih apa sih gunanya mechanical engineering gitu. Ini nggak hanya itu ya, kalian bisa tunjukin sebebas kalian gitu. Contohnya misalnya mungkin belajar gimana sih caranya buat konten kreator lebih bagus atau dan lain-lain gitu. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini Sofi ngisi ngisi tentang reproduksi gitu karena dia di kedokteran gitu, teman-teman. And then di sini ada dari IAP dan lain-lain ya. Jadi kebanyakan program-program kita ada di online gitu. Jadi kalian bisa santai di rumah dengerin sambil nyatet-nyatet gitu, belajar bareng gitu. Nah, inilah Sir collaboration partnernya kita teman-teman. Keren-keren ya. Ada Michigan University, ada and then Columbia University kampusnya Kevin. Anjay. And then ada Danone. Danone yang buat siapa? Ayo, Danone ada yang tahu nggak? Siswa, Kak. Buat apa? Siswa. Aqua, betul. And then ada Puskapol, Pusat Kajian Politik Indonesia gitu ya, teman-teman. Karena kemarin kita tahun politik, jadi kita juga harus belajar sustainable politik juga. And then CIMSA, CIMSA itu organisasi mahasiswa kedokteran gitu, teman-teman. And then ada LCDI, Low Carbon Development Indonesia, AYP, IKAMAT, dan ada apa namanya? Ada SafeNet juga. SafeNet itu buat kekerasan seksual juga ya. SafeNet, Hope Help itu buat kekerasan seksual. Kita kerjasama juga dengan itu. Dan ada banyak banget gitu. Tahun lalu kita kayak membuat lebih dari 15 plus seminar ya teman-teman ya. Dan kita nggak bisa sebutin satu-satu gitu teman-teman buat collaboration partner kita. Jadi yang besar-besar aja aku kumpulin di sini gitu. Gitu. Jadi itu aja ya teman-teman ya. Perkenalan dari Yoi, teman-teman terima kasih gitu bisa hubungin aku di grup juga ada Fatih yang belakangnya 777 gitu ya. Kalau bingung gitu. Jadi terima kasih teman-teman. I guess I see you next time Surabaya kita ketemu dua-dua ya, teman-teman ya. Tanggal 2 ya. Bye guys, thank you. Thank you Sapati atas penjelasannya. Tepuk tangan dulu dong, Sob. Halo, Sob. Yes, sob. Terima kasih Kak Fatih. Mau lanjut langsung? Angga and Emma is taking over. Oke, boleh nih. Oke, tadi Sob Emma udah apa namanya, let
Sopati deliver materi Yoi yang sobat-sobat Yoi harus tahu nih fundamentalnya nih. Yoi ini bukan organisasi yang kemarin sore ya, Kevin sama Emma. Jadi apa namanya? Gimana sih kita menceritakan waktu paginya si Yoi ini, apalagi ketika si foundernya Fatih dan Kevin ini merintis benar-benar dari mengundang expert satu persatu sampai kita pengen meneruskan legasi dan transfer knowledge ini ke sobat-sobat sekalian ya, supaya bisa ketularan semua nih, kayak Vin yang lagi Ivy League ketularan ke sobat-sobat, terus ilmu sama experience sobat-sobat juga ketularan ke kita yang udah dedengkot nih di sini. Jadi Sob Kevin mungkin bisa dong diceritain kayak gimana sih membangun organisasi ini, gimana perjalanan COI ini bisa uh, align dengan apa yang dunia butuhkan gitu ya. Waktu pandemi itu dunia nggak butuh offline, so. Jadi makanya kita bikin podcast ala Kevin Sanafati. Terus makin ke sini kita kok pengen in touch ya sama teman-teman. Terus kayak apa namanya, LDR tuh nggak seindah kenyataan ya. Jadi kita tuh perlu banget gitu buat saling berkomunikasi, saling bersosialisasi secara langsung, dan apa namanya, this online meeting like this, but we will unveil the words most needed in either workshop, community service, or many more. Oke, Sob Kevin, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, oke, di sini aku mau ngetes semangatnya dulu nih, sobat-sobat Yoi. Halo Sob. Yes, Sob. Oke, mantep banget. Kayaknya kurang semangat deh. Coba sekali lagi dong. Halo Sob. Yes, Sob. 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 Keren. Mungkin sekali lagi ya, kayaknya biar nggak kaku banget nih. Halo Sob. Yes, Sob. Yes, Sob. Yes, Sob. Oke, keren. Sekali lagi, congratulations udah bisa masuk ke Yoi, khususnya kalian yang di tahun 2025 ini. Senang banget bisa akhirnya ketemu langsung secara walaupun virtual, tapi bisa ngelihat beberapa muka-muka dari kalian. Sini aku juga pengen ngundang yang belum open cam, bisa open cam dulu, biar kita saling kenal satu sama lain. Terus kita juga akan ngebahas, tadi Fatu udah ngebahas apa itu Yoi. Hari ini kita akan ngebahas juga apa yang akan dilakukan Yoi tahun ini. Kayaknya tadi Fatih, Angga, dan kawan-kawan Yoi tim 2025 aja terlalu ngejual aku gitu ya. Tapi yang paling penting di sini Sob adalah sebenarnya adalah Yoi itu sendiri yang akan aku tampilkan di malam ini. Oke. Oke. Aku pengen tahu dulu nih. Di sini ada nggak sih, ada berapa orang sih yang resah sama kondisi negara ini? Pengen tahu dong. Boleh kasih reactions, boleh kasih raise hand-nya dong di sini biar aku bisa lihat di sini. Oke, banyak ya kayaknya ya. Berarti kalian cocok banget masuk ke YOI karena emang semua itu dimulai dari keresahan ya Sob ya. Dan di tahun 2025 ini kita punya visi Empower Future Generation ya gitu. Dan kita juga di sini punya moto dari YOI secara keseluruhan itu adalah We Learn Together to Create Sustainable Future. Jadi semangat YOI di sini udah dijelasin sama Fatih, yaitu adalah untuk kita selalu belajar terus-menerus. Kita belajar bersama-sama. Jadi kalian pernah berpikir nggak sih, kita tuh kuliah atau sekolah tuh kita ngebayar sekolahnya untuk kita mendapatkan ilmu. Nah, YOI beda Sob, gitu. YOI beda lagi gitu kan. YOI itu di sini kita justru gratis, tis. Kita sama-sama patungan nih untuk kita bisa ngundang orang-orang hebat. Tadi udah dijelasin sama Fatih, mulai dari Danon, terus tadi sempat tahun lalu juga kita ngundang beberapa orang dari Michigan University dan berbagai macam lainnya. Jadi di sini kita punya semangat untuk um, empower kalian semua, kita semua sebagai future generation di tahun ini. Nah, karena tadi kalian udah resah, aku bikin kalian jadi makin resah lagi nih. Jadi di saat ini, kita tuh ekonomi 16 terbesar di dunia. Dan dilihat di kondisi di sebelah kiri, kita tuh member of consuming class-nya itu 45 juta. Nah, sedangkan kita
punya plan, kita pengen di ekonomi ketujuh nih, di tahun 2030. Dengan berbagai macam komponen lainnya ya. Mulai dari GDP, kita mau naikin ke 86%. Terus kita dari 45 juta mau ke 135 juta. Kayak gitu. Terus market opportunity juga kita pengen naikin. Dari hanya, bisa dilihat dikira cuma setengah triliun, jadi 1,8 triliun dollars. Kayak gitu. Nah, yang bikin resah adalah, ini semua tuh sebentar lagi sob sebenarnya. Kayak gitu. Itu cuma within 5 years away gitu kan. Nah, di sini aku pengen ngajak kalian semua sebagai future generation untuk bisa kita sama-sama nih ngelihat realita yang ada dan kita ngebayangin target kita tuh realistis nggak sih? Kayak gitu. Nah, aku yakin sih kalau di sama sobat-sobat YOI, terutama yang 2025, pasti bisa dong Indonesia maju. Apalagi kita pengen ekonomi ketujuh, pasti bisa. Kita lihat lagi nih keresahan-keresahan itu gitu. Kalau sobat-sobat semua ngelihat di sini, poverty rate kita tuh cukup miris ya. Kalau dilihat di bagian kanan, ini tuh Indonesia tuh 9,36%. Ini dalam persen ya. Kalau ditarik lurus, berapa banyak yang masih miskin? Ini berdasarkan data lapangan ya. Masih banyak. Bisa dilihat paling gede di Papua. Terus mungkin di sini kalau gampangan ngelihatnya langsung di sebelahnya ada Papua Barat. Terus ada NTT, Aceh, Bengkulu. Bisa dilihat lah. Seberapa banyak yang masih di atas em, rata-rata kemiskinan gitu lah. Banyak banget kan. Hanya beberapa seperti mungkin di sini pasti Bali, DKI Jakarta, Bangka Belitung yang istilahnya dari segi data di sini poverty rate-nya itu udah cukup kecil. Tapi apakah mungkin kita mengubah itu di tahun 2030 ke atas untuk tingkat kemiskinan itu menjadi kecil banget atau bahkan tidak ada di Indonesia? Apakah mungkin, Sob? Coba kalian bisa jawab dari diri kalian sendiri. Ini nggak usah dijawab sekarang, coba dipikirin, direfleksikan. Nanti besok ini tidur kan, Sabtu Minggu ini. Minggunya kalian bisa jawab dalam mimpi mungkin, atau gimana nggak tahu. Oke, oke Sob. Nah, ini juga ada data yang sangat menarik nih Sob. Kalau kita ternyata masih banyak loh yang nggak sekolah. Ini dari data di tahun 2023 ya. Dan di sini kalian bisa lihat seberapa banyak porsinya yang belum ke universities. Kayak gitu. Lihat, banyak banget yang paling banyak di sini SMA, lulusan SMA. Terus lalu ada anak SMP. Dan ternyata masih banyak yang SMP. SD, sorry. Gitu. Dan yang paling miris ya tentunya yang nggak masih banyak yang belum sekolah loh di Indonesia loh ini. Kalau kita ngelihat bedah data di universities, itu yang lulusan D1 sampai D3 itu sekitar 1,69%, S1 tuh 4,39%, terus S2 tuh 0,31%, terus doktoral tuh kecil, masih kecil banget. Aku ada cerita di sini, waktu aku ngobrol sama teman-teman di Amerika, dan banyak banget mahasiswa Cina dan India. Jadi mahasiswa Cina waktu itu tuh cerita, kenapa kamu, aku tanya, kenapa kamu masih mau S2 atau bahkan S3? Terus dia jawab apa? Dan ini sangat sangat menarik ya. Dia jawab, ya karena di Cina itu semua orang udah S2, ya gitu. Gak mungkin dia mau nyari kerja kalau dia nggak S2 minimal. Entry levelnya tuh S2 loh. Kalau di sini mungkin di Indonesia udah masih SMK, mungkin SMA ya kan. Untuk entry level. Tapi di Cina itu S2. Jadi untuk bisa bikin create added value untuk uniqueness, itu mereka harus S3 di Cina. Ya gitu. Biar mereka bisa masuk entry level. Gila nggak? Jadi bayangin aja kayak gitu di negara yang udah super maju yang sekarang ekonominya udah hampir ngalahin Amerika atau mungkin sudah ngalahin seperti itu kayak gitu. Nah, di sini kita pengen bareng-bareng nih ngelihat realita itu bahwa ayo kita sama-sama bisa meningkatin standar pendidikan atau istilahnya di sini banyak orang yang lebih banyak lagi yang masters mungkin atau banyak lagi yang S3. Atau bahkan kalau bisa yang di sisi kanan sini nih itu mulai kecil atau bahkan nggak ada khususnya yang don't go to school ini. Kayak gitu, Sob. Oke, jadi ya kita inilah adalah solusinya kita bersama nih. Anak-anak muda kita yuk yang sudah bergabung. Sini ada salah satu langkahnya. Movement ini adalah salah satu langkah untuk kita menciptakan ketidakidealan tadi menjadi suatu yang ideal yang setidaknya kita tuh ingin kejar, ingin kita perjuangkan. Kayak gitu.
Jadi siapa nih yang mau jadi solusi daripada masalah-masalah itu? Boleh kasih reaction ini sob. Pengen lihat kasih reaction atau raise hand boleh banget nih. Apakah semuanya? Apakah nggak semuanya? Apakah kalian jadi makin resah nih kelihatannya? Oke, kayaknya ada beberapa yang udah ngasih reaction keren. Yang belum kasih reaction, aku tahu di hati kalian pasti juga ingin membuat solusi ini nyata kan? Oke, let's go. Kita lanjut lagi. Nah, Joy ini kita pengen connect semua orang yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri kayak gitu. Karena kita melihat nih, teknologi sekarang ini sudah maju banget. Kenapa nggak dimanfaatin? Kita bisa bertemu orang-orang yang ada di Maluku, ada di Papua, di Sumatera. Kita jadiin satu di komunitas Joy ini. Untuk kita tuh maju bersama, berjuang sama. Kita kumpulin orang-orang yang visinya sama kayak gitu. Orang-orang yang melihat bahwa negara ini belum ideal, dan kita ingin bersama-sama membuatnya menjadi lebih ideal. Dan membuatnya lebih baik lagi. Jadi dengan adanya platform internet, Zoom meeting, dan segala macam platform um, teknologi online kayak gitu, itu tuh mempermudah kita sebenarnya. Bayangin di tahun 1928 yang dulu tuh belum ada internet, para pemuda itu menciptakan Sumpah Pemuda gitu. Apalagi yang tahun-tahun sekarang yang udah ada internet, udah ada teknologi, masa kita nggak bisa kumpulin orang-orang Indonesia, anak muda untuk menciptakan sebuah karya yang baik, yang lebih dari Sumpah Pemuda sih untuk Indonesia? Iya nggak sih? Coba dipikirin matang-matang besok. Kayak gitu. Nah, ini adalah roadmap kita sampai 2050. Untuk saat ini kita ada satu central governing body atau badan pengurus pusat, terus ada tiga tadi udah dijelasin Fatih. Ada Fatih itu megang Jawa Timur, Jawa Tengah, di Yogyakarta, sama Bali. Angga itu megang Jakarta, Banten, sama Jawa Barat. Sama satu lagi ada Sob Sofi, itu megang Sumatera Selatan. Kayak gitu, kita jauh banget ya visinya, roadmap-nya tuh sampai di tahun 2050 kita pengen 1.200, 1.500 members. Dan kalau bisa, mudah-mudahan nih pada badan pengurus daerahnya itu ada di setiap provinsi. Dan tentunya ini akan terus mekar kan Indonesia kan. Kayak di Papua tuh sebenarnya udah pecah kan, nggak cuma Papua Barat, Papua doang. Kayak gitu. Jadi harapannya ke depan kita akan bareng-bareng nih Sob. Kalian juga bisa nanti kalau udah pengen buka badan pengurus daerah kayak gitu, bisa banget kita ngobrol aja nanti di akhir-akhir tahun ini buat ngembangin um, YOI lebih gede lagi. Nah, ini sedikit highlights dari angkatan kalian, Class of 2025. Itu ada 43 sobat-sobat baru. 40 diantaranya hasil dari rekrutmen. Kalian 40 sobat itu mengalahkan 68 lainnya. Lalu ada 3 sobat lainnya yang dari BOI Class of 2024 yang tahun lalu tuh belum banyak ngikutin kegiatan, jadi kita kasih kesempatan lagi di tahun ini. Lalu di tahun ini juga kita rencananya ada 23 aktivitas, dan kalian semua ini yang mendaftar itu tersebar di 27 kota yang berbeda. So, bisa tepuk tangan buat kalian semua. Ini adalah opportunity kalian untuk bisa berkolaborasi dengan 27 kota lainnya. Teman-teman kalian, sobat-sobat lainnya yang ada di 27 lainnya. Sob. Keren banget kan, Sob. Jadi ini adalah opportunity kalian. Nah, ini yang menarik nih, Sob. Mungkin yang kalian tunggu-tunggu nih. Apa sih sebenarnya yang dilakukan YOI di tahun ini? Bisa dilihat di tiap bulannya kita tetap ada date. Kayak gini, date itu kita pengen eh, pengen ngasih panggung untuk kalian, sobat-sobat YOI, kita semua. Untuk kita bisa memberikan ilmu kita, memberikan inovasi kita kepada komunitas, dan kita akan rekam dan kita taruh di sosial media kita supaya ini jadi lebih berdampak lagi kayak gitu. Lalu kita juga di sini banyak melakukan FGD dan debate. Jadi FGD ini nanti Fadel itu yang Secretary of Event-nya, nanti dia akan jelasin lebih dalam lagi. Kalau mau tanya-tanya langsung juga bisa Fadel. Nah, kita FGD di bulan ini itu ada tentang living cost, karena living cost ini tuh lagi hot-hotnya. Kita akan bahas, kita akan merancang solusi. Apa sih kira-kira solusi dari living cost yang ada saat ini? Jadi FGD ini kita akan bareng-bareng, kita mendiskusikan sebuah masalah, kita cari solusinya bareng-bareng. Lalu ada debate. Nah, debate ini adalah cara kita untuk melihat kondisi ideal dan tidak ideal. Jadi pasti nanti ada dua kubu kan. Nah, dari dua kubu ini kita ngelihat nih, apa sih sebenarnya
keuntungan sama setback-nya gitu. Jadi kita akan ngeliat dari dua sisi karena ketika kita pengen mensolusikan sebuah masalah besar khususnya itu harus dilihat dari dua sisi, nggak bisa kita lihat dari posisi positifnya aja. Biar kita sama-sama open minded karena kan Yoi itu kan yang open minded dan inovatif kan sob. Kayak gitu. Ini bisa dilihat kira-kira ini kegiatan kita. Terus selanjutnya untuk di bulan atau semester selanjutnya itu kita ada Yoi Fest nih di bulan Agustus. Nah, Yoi Fest ini kita akan banyak seminar tentunya dari tiga nilai kita ya. Core values kita yaitu sustainable nature, society, and technology. Jadi kita juga akan melakukan community service yang terpusat. Kalau tadi Fatih udah jelasin community service untuk khusus Jawa Timur atau Surabaya, nanti kita juga akan melakukan community service terpusat. Nanti kita akan kasih tahu lagi lebih lanjut. Fadil mungkin nanti akan ngasih tahu beberapa hal tentang community service di waktunya nanti, ketika kita udah merancang dengan benar gitu. Seminar juga, terus nanti kalian di September ini kita akan ngelihat seperti apa perkembangan kalian, apakah kalian layak untuk bisa lanjut di member UI atau tidak. Nanti akan kujelasin habis ini seperti apa sistem assessmentnya. Terus di Oktober itu kita akan mulai ganti kepengurusan. Terus nanti di tahun untuk Class of 2026 kita akan buka lagi di bulan Desember tahun ini, Sob. Ya gitu kira-kira gambaran untuk apa aja yang akan dilakukan di tahun ini. Ini ada beberapa topik yang menarik ya kayak nuclear versus renewables dan berbagai macam lainnya yang tadi udah dikasih lihat sebelumnya. Nah, aku mau jelasin sedikit nih apa sih sebenarnya Yoi Date itu sebenarnya kita tuh play and grow, Sob. Jadi kita di sini pengen refresh setiap bulannya. Jadi Yoi itu jadikan komunitas kalian tuh tempat refreshing. Kita di sini waktu itu sempat main-main kayak tebak lagu. Terus di sini juga ada GeoGuessr. Nah, GeoGuessr ini juga lagi trending juga ya karena ada kalau nggak salah World Cup-nya ya. Jadi kita pengen refresh setelah kita capek-capek tiap bulan melakukan kerjaan, melakukan sekolah, belajar dan kawan-kawannya ya. Kita pengen kumpul bareng nih di sama Yoi untuk kita refreshing. Nah, yang paling penting sebenarnya kita grow di sini. Kita pengen ngasih panggung untuk sobat-sobat untuk kalian untuk kita bisa ngasih materi gitu. Jadi kan kalau di acara-acara UI kayak seminar yang lainnya kayak UI Fest tadi itu kan kita ngasih panggung untuk narasumber guest atau istilahnya guest speaker ya. Tapi di UI Speak Up di tiap bulannya itu kita pengen ngasih panggung kalian ya untuk kalian bisa ngomong, kalian bisa ngasih materi. Ini ada beberapa contoh, ada Fadli, ada Rara. Nanti kalian bisa kenalan lebih lanjut dan menarik banget topik-topik dari mereka. Ya, ini topiknya dari mereka sendiri, mereka yang mendaftarkan diri. Jadi nanti kita akan buka pengumuman kayak Yoi Date, misalnya nanti di bulan berarti March Date. March Date ada yang mau speak up siapa, yang mau ngomong tentang topik yang mau dibawain, silahkan bisa hubungi Kakak Ame sama Kak Emma di sini sebagai Secretary of People and Culture. Nah, di sini ini yang penting juga. Di sini kita, jadi kalian di Class of 2025 ini, setelah kalian melakukan registrasi, kalian dipilih 40 dari 68, kita tetap ingin melihat performance kalian nih, sampai saat nanti di bulan sekitar Agustus tadi kan. Kita pengen lihat, kita ngelihatnya dari sistem poin di sini. Jadi, kalian kalau nanti datang misalnya ke acaranya Fatih nih, di Surabaya, itu kalian dapat 100 poin. Terus nanti ketika kalian, misalnya nanti kita buka untuk FGD, untuk debate gitu atau seminar, kalian mau jadi MC, jadi moderator, ya kan? Nah, kalian nanti dapat 150 poin, kayak gitu. Terus kalau datang kayak gini aja nih, datang nih ke acara online itu 50 poin, terus kalian nanti, misalnya tiap ada sosial media di IG nih, di IG YOI, kalian bantu repost di story, atau kalian nge-share ke teman-teman di grup keluarga mungkin nggak tahu. Nah, itu bisa dapat 50 points. Terus kalian recap nih. Recap ini istilahnya kalau kalian habis ngelakuin acara ini kalian nge-screenshot screenshot terus atau kalian yang paling penting sebenarnya kalian ngasih ide juga sih mungkin ya kayak misalnya ada seminar nih, seminar tentang baterai. Kalian ikutin, kalian nge-screenshot terus kalian kasih ide kalian di sosial media. Kayak menurut saya baterai ini bla 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 bla. Itu termasuk di recap. Tapi itu
Itu yang idealnya. Tapi kalau kalian cuma mau nge-repost aja, nge-repost recap, itu juga boleh. Kayak cuma foto kalian habis acara YOI udah cukup. Terus kalian, nah ini participation, ask question, kasih opini setiap ada acara, itu juga kita kasih points. Dan ini juga yang paling gampang sebenarnya, aktif aja di grup. Aktif itu dalam arti mungkin bisa kalau ada yang kita tim Yoi mungkin ngobrol, kalian bisa kasih reaction aja boleh atau kasih emote aja itu udah cukup kayak gitu. Atau bahkan kalau lebih baik lagi ya tentunya respon dengan kata-kata ya. Kayak gitu sob. Kira-kira untuk collect the points ini jadi kita di sini basisnya untuk yang 2025 ini kita masih ngelihat performance-nya apakah nanti bisa lanjut di 2026 atau kita kasih kesempatan untuk sekali lagi dalam masa uji coba. Jadi kalian di selama 1 tahun, 6 bulan sampai setahun ini kalian kita lihat namanya masa uji coba dulu untuk jadi member. Baru nanti di tahun 2026 kalian akan fix jadi membernya. Kayak gitu. Gitu aja mungkin. Terima kasih. Kita kembalikan lagi ke Sob, Emma dan Angga. Keren banget nih si Kecil ya ngasih tahu kita modis Yoi. Sekali lagi sob, apa tuh Yoi? Coba mungkin. Brooklyn, Gabriel, Kalisa, Ranu masih ada yang ingat gak Yoi sepanjang apa sih? Kayak lu pada Yoi banget gue tahu, cuman apa? Sekali lagi dong, yang bisa menjawab apa itu Yoi gue kasih GoPay. Oh, Well, sini teman-teman belum ini ya, uh, cek apa? Ya, yang open mind inovatif. Iya, Bang. nice, nice answer. Well, makasih. Bentar, tolong info gue dong nomornya. Oh nggak ada yang, gue kan udah punya namanya. Oke, jadi thank you sebetulnya buat udah nerima kita lagi. Yang sesuai dengan namanya, semangat kita berarti masih muda nih. Jadi nggak usah inget-inget poinnya. Ntar kalian aktif di grup, kalian aktif nanya. Sebenarnya poin itu mungkin cuma hal-hal kayak start doang, hal-hal tentang people and culture doang nih. Emang sobat-sobat di sini ntar bisa jadi culture, cuman Enggak, benefitnya suaranya adalah kurang jelas membuat tuh enggak? Pada komen. Suaranya kurang jelas. Aduh, kok koreng sih? Sorry banget ya. Oke, nice answer buat satu fail ya. Jadi benar banget. Jadi yang open minded and innovative. Jadi yang itu memang semangatnya kita semua gitu yang Yoi sekarang gitu. Jadi kalian nggak perlu mikirin tentang kalau gue datang gue dapat berapa nih atau kalau gue ngejawab dapat berapa. It's easy bro, just go with the flow. Terus apa namanya benefitnya juga buat kita semua gitu. Karena dengan tadi seperti yang udah Fatih bilang bahwa kita ngikutin seminarnya Danon, seminarnya AP, terus sama dari Michigan, gue tuh bisa tahu rahasia-rahasia secret recipe-nya mereka bisa masuk sana sama how the system works gitu. Jadi it's a real deal man. Jadi kayak sobat-sobat di sini apa namanya selain bisa jadi culture juga bisa mendapatkan benefit yang sangat signifikan. Nah ngomong-ngomong soal culture nih, ini udah Emma and Sob Amazing banget nih. Jadi buat Sob Emma masih on? Masih Kak? Wah, bisa banget nih Sob Emma nih. Tadi kan kita udah di-introduce ya Kak sama Fatih sama Kevin. Kira-kira Sob Emma mau nge-introduce siapa lagi sih di event first date kita kali ini? Oke, untuk selanjutnya kita akan kenalan nih sama tim-tim Yoi. Jadi mungkin kenalan dari Kak Fadel dulu deh. Atau ke Kak Kevin lagi kembali. Oh, oke. Oke, Kak Um, Kevin aja. ya kita bikinnya gini aja. Oke, Sob. Jadi kenalin lagi ya, aku Kevin Herod.
sebagai pelaksana tugas presiden di tahun ini. Senang banget ketemu kalian. Halo Sob. Kalau nggak dijawab. Yes, Sob. Yes, thank you. Yes. Oke, untuk selanjutnya tim Yoi. Kak Fatih masih ada di room? Oke, selanjutnya tadi udah kenalan sama Kak Angga. Mungkin untuk tim Yoi yang lain, kita akan kenalan sama Kak Fadel nih. Boleh Kak Fadel tunjukkan suaranya. Sekarang aku ya, Kak? Ya, Oke. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama aku Fadel Muhammad Hatami. Domisilinya di Tangerang Selatan. Tapi asalnya itu sendiri dari Sumatera Utara. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari Sumatera Utara, kita boleh DM-an tuh. Mana tahu satu daerah kan. Alhamdulillah di tahun 2025 ini diamanahi sebagai Secretary of Event atau menteri acara atau ketua divisi semacam ketua divisi acara lah. Jadi nanti halo Kak Tufail, halo. Jadi nanti di tahun ini seperti tahun kemarin kita kan banyak kegiatan-kegiatan tuh. Ada yang online, ada yang offline. Yang online itu kita bakal adain FGD, Focus Group Discussion, ada juga debate. Nah, di debate ini nanti pasti paling seru tuh. Karena bakal kita bagi menjadi kubu-kubu tuh, biar bisa debate sebuah topik yang terkait dari course dari komunitas kita yang telah dijelaskan Kak Fatih tadi. Nah, untuk offline event tadi, kita bakal adain community service, yang mana itu diadain di Agustus, barengan sama seminar-seminar dalam rangka Yoi Fest ya. Mungkin itu aja. Ya nanti kita jelasin lebih lanjut lagi. untuk bagian acara itu Kak Fadel ditemani sama Kak Nabila Syifa. Kak Syifa. Kak Syifa ada di room atau belum join? Oke, Kita lagi izin bentar nih. oke. Bisa di skip dulu dong. Oke, selanjutnya kita akan kenalan sama bagian people and culture atau sumber daya manusia. Di sini ada Kak Ame, ada Sob Ame. Boleh Kak, boleh Sob Ame kenalan dulu sama yang lain. Halo Sob, selamat malam. Yes, Sob. Yes, selamat malam Kak. Yes, Sob. Oke, selamat malam semuanya. Mohon maaf, ini izin off cam karena kebetulan juga masih baru pulang kerja. Jadi, perkenalkan, aku Amelia Novita Gosal. Aku bareng sama Kak Emma, kita berdua uh, dianugerahi sebagai punya tugas sebagai People and Culture yang akan mempersamai kalian sepanjang tahun 2025. Jadi besar harapan aku semoga teman-teman YOI 2025 ini betah, awet, terus bisa jadi anggota YOI yang bisa lulus sampai nanti. Oke, itu aja dari aku. Sekian. Oke. Tadi juga udah dikenalin sama Kak Ame. Nama aku Emma. Aku bareng Kak Ame untuk di bagian People and Culture. Di situ nanti teman-teman kalau ada eh, yang mau ditanggapi terkait event dan yang lainnya boleh sharing ke aku ataupun ke Ame. Jadi bagian People and Culture di mana kita di sini, Yo ini tergabung sama-sama berproses yang mana kita menjadi keluarga untuk memiliki visi yang sama, sama-sama berproses untuk mengembangkan visi yang sama juga. Oke. Tadi terlewat ada Kak Rara, nama panjangnya itu Kak Fihratul Umrah Putri. Kak Rara itu sebagai Sekretaris Jenderal di OI ini. Oke, so. Angga dulu, kenalan Untuk Bu Angga.
Ya, Kangga. Kangga nih Mulai hektik gimana es sekali krimnya? terlihatnya. Boleh Kak Udah Angga? pun. Thank you sampai mas sama kami. Jadi eh, udah dikenalin nih sama si yang paling tahu people and culture yo ini. Kita percaya karena tiap seminar itu pasti ada aja nih. Satu masuk Ami itu kan sampai apa namanya menjawab mulu, sharing mulu. Apa adalah Narara nih jadi lebih gampang juga kalau nge-elaborate apa namanya ketika lagi sharing demo. Jadi sayang banget ya sob kita sama Sob Fadil lagi ngerjain padahal mereka juga pernah showcase di deck kita nih. Kalau sobat-sobat Yoi tahu tuh kemarin mungkin beberapa sobat yang dari Jakarta, dari Banten, dari Jawa Barat mau aku ajakin tuh, cuman kan kemarin belum sempat ya. Dan kebetulan temanku yang dari PwC itu belum bisa dari saya. Jadi ntar kapan-kapan ya minggu depan. Terus sobat-sobat di sini, eh masa kita biarin jam doang? Sob emang kita punya apa lagi nih di sini? Kita mau ngapain lagi sih di sini? Udah kenalan nih? Udah Oke. kenalin aku belum, Sob? Ya. Untuk agenda selanjutnya, kita akan main games bareng nih untuk lebih Aduh, dekat. ini apa tuh? Masa bisa sih online main game? Seriusan? Ini serius? Serius dong. Ini nih. Oke. Jadi untuk acara selanjutnya kita bakalan adain games yang mana teman-teman udah bisa lihat di sebelah kiri kanan bawah ada breakout room. Jadi teman-teman nanti join breakout room sesuai wilayah masing-masing. Di situ ada Jawa Tengah masuk ke bagian Jawa Tengah dan bagian breakout room lainnya untuk yang tidak tertulis di wilayah-wilayah tersebut. Oke, jadi di dalam breakout room nanti teman-teman kenalan, terus teman-teman ceritain satu sama lain hal unik dari diri teman-teman masing-masing. Gimana caranya perkenalan pertama kita ini bisa melekat di masing-masing dari kita, gitu. Jadi contohnya Keren gini, banget. boleh fakta lucu atau random yang pernah teman-teman alamin. Aku pernah ketiduran di kendaraan umum, bangun-bangun udah di terminal terakhir. Terus saling Waduh, tanya, gimana keren lebih banget lanjut ya. eh, cerita itu. Oke, dan setelah diskusi, nanti teman-teman aku arahin lagi untuk kembali ke main room dan kita cerita bareng gimana nih pengalaman masing-masing. Oke, ini rules-nya, waktu di breakout room teman-teman dikasih waktu 15 sampai 20 menit untuk ngobrol. Terus yang kedua, semuanya harus cerita, nggak boleh ada yang diem aja. Itu salah satu rules yang paling penting. Terus juga teman-teman harus dengerin cerita teman-teman yang lain, biar semakin kenal dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, jangan terlalu serius, santai-santai aja. Oke. Oke, kita have fun. Teman-teman sudah bisa join ke breakout room masing-masing. Kalau ada yang kendala untuk join, Oke, sedikit nih. boleh. Tadi ada Kak Fatih itu adalah Gubernur Jenderal untuk Jateng, Jogja, Jatim, Bali. Terus di sini Angga yang lagi kelihatannya lagi nikmatin es krimnya ya. Itu Gubernur Jenderal untuk Jakarta, Banten, dan Jabar. Terus ada Sofi. Sofi kayaknya belum hadir. Itu di Gubernur Sumsel. Jadi itu aja. Silahkan join ke breakout room masing-masing biar kita makin kenal. So, ada yang nggak bisa masuk kah? Oh, kayaknya belum ini ya. Hmm. Oke. Oh, belum ada. Oke, sebentar. Kayaknya ini em, kalian bisa minta tolong asal provinsi kalian ditaruh di nama nggak biar gampang kita ini masukin biar nggak terlalu lama di sini. Jadi kalian namanya dikasih di sebelahnya dikasih asal
Asal provinsi kalian, nanti kita Oh, select ke ini aja. Sekarang gimana Kak? Udah bisa join belum? Ah, udah bisa kok Kak. oh Oh, iya udah udah. deh. Oke, oke. Oke, udah bisa ya? Oke deh. Udah. Sip. Emang mau masuk yang Jateng, emang? Hmm, Mau boleh masuk Kak? yang buat ngobrol sama... Eh, iya. Yang lainnya ini cuman Kak Ame yang masuk. Kayaknya gabung ke Jateng, Jogja, Jatim. Hmm. Maksudnya emang masuk ke Jateng aja kali ya? Ah, boleh, boleh, boleh. Oke, sip, sip, sip. Yang Sumsel nggak ada kayak. Nanti aku gabung sama Angga ya, di Jakarta. Ya. Oke. Fadil juga kalau mau gabung Jakarta juga boleh. Oke, Kak. Kita gabung ke sana bisa. Buat Afrida, Cindy, oke. Afrida, Gabriel, sama Hana, kalau boleh tahu. Kak, Hmm? maaf banget. Ini gimana ya buat masuk breakout roomnya? Oh Aku ya, agak Kak, kamu bingung kan. kamu Kayak dari gitu soalnya. provinsi apa? Jogja, Jogja. Oke, oke, benar. Kita membantu. Oke, udah bisa? Oke. Gabriel sama Hana dari provinsi apa? Aku dari Jawa Tengah, Kak. Oh iya, kita masukin ke sini ya. Oke, sip. Kalau Gabriel dari mana? Gabriel dari provinsi mana kalau boleh tahu? Kita assign ke lainnya aja kali ya, biar ngobrol. Kak, itu ada yang di breakout room lainnya tuh Iya, ada Kak Ame kan. cuma 2 orang mereka. Coba kita nanti bilang aja mereka gabung ke ini aja, ke Jateng kali ya. Datang aja kali Iya, breakout room 2. tunggu, kita Oke, oke. ngobrol dulu ke sana. Sebentar. Ke Jateng aja kayaknya yang masih sepi. Gabriel, Gabriel, kamu ke ini ya, ke Jateng ya. Oke, sip. Kita gabung ke Jakarta berarti. Hari ini. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Di acara YOI yang keren-keren dengan presenter-presenter keren. Eh, Terus tetap semangat, tetap terus berkarya untuk dunia yang lebih baik. Saling-saling berkabar, kita sama-sama berproses di sini dan jangan segan untuk diskusi di grup chat karena kita dari segala usia, dari segala eh, elemen, sektor, skala sektor, ada yang dari teknologi, ada yang bagian pangan tadi aku dengar. Jadi sama-sama saling diskusi di grup kita. Terima kasih dan selamat sekali lagi teman-teman untuk YOI 2025. Kita kembangkan YOI 2025 selama 1 tahun ke depan. Selamat malam dan sampai jumpa di next date kita lagi. Kita foto Bye-bye. bersama yuk sekali. Selamat malam, Kak Emma. Boleh foto bersama dulu yuk. Malam. Oh iya, kita foto bersama dulu. Yang nggak bisa on cam bisa kasih reaction aja boleh. Kalau mau on cam boleh. Hmm. Si reaction hati tuh kayak teman-teman yang lain. Oke?
Satu, dua. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, Sob. Satu, dua, tiga. Thank you all. Have a good night. Bye. Thank you semuanya. Rehat. Oke, Kak. See you next Makan time. Thank you, Kak. Thank you semuanya. Thank you.